Ketua Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nanik menyampaikan permintaan maaf atas pengunduran dirinya yang mendadak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Sudah ada pergantian beberapa pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional yang kalau saudara cermati, kemudian yang diberi tugas memperkuat itu cukup lengkap karena berasal dari Kementerian Keuangan, berasal dari yang memiliki pengalaman di BPKP, berasal juga memiliki pengalaman di Kementerian Kesehatan, berasal juga dari yang memiliki pengalaman di kejaksaan. Semata-mata memang itu bagian dari upaya kita untuk membenahi Badan Gizi Nasional. Namun demikian ternyata ada dinamika baru di mana Kepala BGN mengajukan pengunduran diri dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk mencari penggantinya, dan Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Sindo di The Comment. Kita sore hari ini akan membahas tentang kejutan yang tadi pagi sudah langsung menghebohkan ruang redaksi, di mana Ibu Nani SD yang tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Dan ini kita akan membahasnya bersama senior-senior saya. Ada Mas Joni dan juga Mas Zikri. Kalau dilihat dari alasan yang dituliskan di Facebooknya ya, memang banyak pertanyaan jadinya. Ibu Nani ternyata memang sedang menghadapi sakitnya yang sampai harus berobat ke luar negeri. Kalau komentar dulu nih soal statusnya Bu Nani SD yang mundur tiba-tiba dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Mas Joni dulu apa Mas Zikri dulu? Ya, boleh saya dulu Mas. Jadi perihal sakitnya Bu Nani ini pekan lalu kalau tidak salah memang sudah disinggung oleh Wakil Kepala BGN Ibu Agustina Arumsari. Pada saat itu ada rapat di DPR dengan Komisi 9 DPR kalau tidak salah yang seharusnya dihadir oleh Bu Nani membahas anggaran, tetapi Bu Nani tidak hadir karena alasan sakit. Dan terjawablah sudah hari ini ternyata beliau punya masalah di jantungnya ya, untuk berobatan jantung. Jadi kalau kita ikuti beritanya memang pekan lalu sudah ada surat resmi dari BGN, mohon maaf tidak Kepala BGN Bu Nani tidak bisa menghadiri rapat kerja di Komisi 9 DPR. Jadi kabar yang menyebutkan bahwa kok tiba-tiba sakit itu berarti nggak benar ya? Nggak benar. Jadi, kalau sakitnya memang sudah, artinya ketika pekan kemarin pun sudah lalu ada kabar soal itu ya. Mungkin masyarakat, Sobat Sindo, publik juga mungkin nggak ngeh banget ya dengan berita bahwa Bu Nani memang sempat dikabarkan sakit ya. Iya. Dan akhirnya memang Bu Nani tidak hadir pada saat rapatnya. Rapat sangat urgent ya waktu itu membahas anggaran BGN, anggaran BGN ke depan. Jadi ketika Bu Nani tidak hadir tentu juga itu menjadi sebuah pertanyaan dari anggota DPR, tetapi karena memang ada surat resmi dari
PGN yang menyatakan bahwa Bu Nani berhalangan. Ya akhirnya rapat itu berjalan dengan dihadiri oleh Wakil Kepala BGN dan pejabat-pejabat lainnya. Ya, ya. Dan memang sepekan kemarin juga nggak kelihatan ya Bu Nani ya di media ya? Ya betul. Di rapat kabinet hadir ya? Rapat kabinet kemarin juga kurang terekspos kayaknya. Jadi kayaknya juga sepertinya biasanya kan tidak, kalau beliau hadir kan langsung di grup doorstop ya. wartawan. Iya, betul. Om Zak, gimana komentarnya soal pengunduran diri dari Bu Nani? Ya mungkin yang pertama beliau sedang fokus mengobati penyakit jantungnya ke luar negeri. Jadi mungkin kita doakan semoga lekas sembuh ya. Penyakitnya juga pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali. Terkait pengunduran dirinya ini cukup mengejutkan juga ya. Iya. Melihat dari runtutan kemarin yang dibilang Pak Zikri ini rapat DPR diwakili oleh wakilnya, kemudian mungkin juga tidak terekspos di rapat sidang kabinet kemarin yang dipimpin Pak Prabowo itu, mungkin juga diwakili oleh wakilnya ya. Beliau sedang fokus ke masalah penyakitnya dan pengunduran diri ini mungkin karena juga dia program ini kan terus bergulir dipantau, jadi mungkin itu mempengaruhi kondisi kesehatan beliau juga. Jadi beliau mundur, terus sudah pamit ke Presiden juga dan digantikan oleh Pak Sudarsono, Wakil Menteri Pertanian. Dan kita harapkan ini menjadi babak baru, program MBG terus berlanjut dan juga semakin maju. Kemudian yang tantangannya itu gimana menutup celah-celah pelanggaran, celah-celah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum oknum-oknum yang baik internal maupun yang eksternal gitu. Jadi seperti itu harapannya sih. Tapi memang ya namanya program prioritas ya kan, program prioritas dengan anggaran yang begitu luar biasa gedenya dan jadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Memang BGA ini tanggung jawabnya sangat besar dan beban juga ya untuk memegang jabatan itu ya. Gimana Mas Zikri? Ya betul Mas. Jadi karena memang ini merupakan bagian dari program yang digembar-gemborkan atau program prioritas dari Pak Presiden Prabowo ya. Tentunya memang dan di mana-mana kan dibanggakan kan ya. Betul. Beri berbagai pidatonya Pak Prabowo selalu menyebut perihal MBG ini sudah sekian puluh juta yang penerima manfaatnya gitu kan. Jadi memang ketika Bu Nani ini mundur tentu juga sebuah sebuah kehilangan juga mungkin. Kalau kita ingat kan Bu Nani ini semenjak menjadi Wakil Kepala BGN ya, itu kan dia dikenal dengan aksi-aksinya yang suka turun sidak ke SPPG gitu kan. Nyidak-nyidak SPPG. Dikenal galak ya. Iya, dikenal galak lah oleh para pemilik dapur MBG itu kan. Jadi mungkin publik juga akan merindukan sosok Bu Nani. Siapa nih? Apakah nanti akan ada pejabat-pejabat di MBG ini akan meneruskan langkah Bu Nani ini untuk bisa terus melakukan sidak tentunya demi perbaikan program MBG, Mas. Tapi benar nggak kalau menurut Mas Joni atau Mas Zikri mengenai anggapan bahwa ini Bu Nani ini nggak kuat nih untuk menjabat di kepala BGN ini karena memang tugasnya yang berat, jadi perhatian publik begitu ketatnya gitu kan. Terus apalagi kemarin dikaitin sama kasus-kasus yang korupsinya dengan angka yang begitu luar biasa juga. Iya. Kalau menurut saya sih cukup berat ya Mas ya. Jadi beban juga ya buat Ibu ya. Karena pressure-nya itu kan tidak hanya dari Presiden, dari publik juga pasti kan ingin MBG ini merata untuk masyarakat, dari yang di pelosok sampai yang di kota, dari yang desa, kemudian daerah yang tengah kota gitu. Jadi memang tanggung jawabnya ini sangat berat bagi Bu Nani. Gitu. Apalagi Bu Nani kan kondisi kesehatan kurang memungkinkan. Jadi mungkin Bilal bisa lebih fokus dulu kesehatan supaya pulih, dan ini Pak Sudarsono ini saya rasa cukup bisa lah memikul beban itu, beban sebagai kepala BGN dan memanage anak buahnya, terus mengelola banyaknya dapur MBG yang di daerah itu, kemudian mencegah oknum-oknum nakal
Ya, itu. Kita tunggu sepak terjang dari Pak Sudaryono ini. Bu.